Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam pelajaran TS. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bapak absen dulu, siapa yang tidak hadir? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir Erna. Oh, Kevin ada? Ya, ada Kevin. Berarti Fadil sama Erna ya. Berarti Tuhan tidak ada dua orang hari ini. Oke. Kita kemarin membahas sebelumnya, tolong buku-bukunya silakan persiapkan dulu. Ya, silakan persiapkan, letakkan di mejanya masing-masing. Nah, kemarin kita membahas tentang pluralitas. Ada yang masih ingat pluralitas? Ada yang ingat? Ada masih ingat pluralitas? Ilham? Ya, benar. Keanekaragaman atau kemajemukan ada di masyarakat Indonesia. Pluralitas itu ada pluralitas agama, perbedaan agama, habis itu pluralitas budaya, perbedaan budaya, dan hari ini kita akan bahas tentang pluralitas suku bangsa dan pekerjaan. Nah, itu kemarin memang di tempat kita ini bermacam-macam suku bangsa. Bahkan kemarin kan bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, dan Indonesia sekarang juga itu bermacam-macam suku. Indonesia ini sangat banyak suku. Contohnya, kira-kira di daerah kita ada nggak yang beda sukunya? Daerah Panjipatan? Ada. Contohnya, ayo. Ya, suku Jawa, suku Madura ada, suku Jawa ada, sama suku kita, suku Banjar. Ya, nah, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang pluralitas suku bangsa dan pluralitas pekerjaan. Nanti kalian dibentuk kelompok seperti kemarin. Kelompoknya ada 5. Jadi nanti Bapak akan memberikan sebuah kasus atau masalah yang akan kalian pecahkan. Masih ingat kalian pecahkan? Kalian cari jalan keluarnya. Setelah itu, nanti setelah selesai kalian membuat laporan permasalahan itu, nanti ditempel di dinding. Nanti masing-masing kelompok kita akan mengadakan pameran seperti kemarin. Masing-masing kelompok menilai seperti kemarin, memberikan komentar, saran, kritik ataupun pertanyaan. Boleh kalau ada salah katanya, atau
misalnya ada kata bahasa Banjar, nah dikoreksi boleh. Pak, ini bahasa Indonesianya seperti ini. Nah, boleh. Silahkan. Kemudian penilaiannya, Bapak menilainya keaktifan. Aktifan itu misalnya keaktifkan dalam bertanya, misalnya bertanya atau presentasi atau membantu kawannya dalam mengerjakan soal. Nah, itu keaktifan yang Bapak lihat. Dan juga nanti hasil itunya, hasil apanya? Hasil kerja kelompoknya itu juga dinilai. Dan terakhir itu ada namanya penilaian pengetahuan 5 soal. Nanti itu juga termasuk penilaian. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Oke, Bapak di sini Bapak akan menampilkan video ya perbedaan suku bangsa. Nanti video ini kalian catat masalahnya. Bapak ingin kalian catat pertama itu tentang pengertian suku bangsa yang pertama. Yang kedua perbedaan ciri-ciri suku bangsa. Dan yang ketiga itu adalah jenis pekerjaan. 3 itu aja, nanti kalian catat itu aja. Pertama pengertian suku bangsa. Yang kedua perbedaan ciri-ciri suku bangsa. Dan yang ketiga jenis pekerjaan. Paham? Oke, kita segera lihat videonya. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perbedaan suku bangsa, dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pekerjaan. Nah, selanjutnya garis besar materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu ada perbedaan suku bangsa dan yang kedua ada perbedaan pekerjaan. Selanjutnya perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dan keanekaragamannya. Bentuk keanekaragaman Indonesia bisa dilihat dari suku dan bangsanya. Nah, mungkin kita mulai yang pertama itu ada perbedaan suku bangsa. Tidak hanya di Indonesia, seluruh negara di dunia pun memiliki keragaman suku dan bangsa. Semua suku bangsa di dunia pasti memiliki perbedaan satu sama lain yang menjadikannya hal istimewa. Nah, selanjutnya suku bangsa menurut penjara kita. Nah, ini silakan dicatat. Ini pengertian suku bangsa. Suku bangsa menurut Konjaningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki satuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitas. Nah, intinya bahwa sekelompok orang memiliki satu kebudayaan. Misalnya suku Dayak. Nah, suku Dayak itu budayanya mereka mendekat suatu budaya. Nah, budaya mereka seperti bercocok tanam, budaya mereka membuka lahan di hutan, itu adalah budaya suku Dayak. Berpindah-pindah, itu suku Dayak pedalaman. Pindah-pindah dan bercocok tanam, ya itu membuka lahan, itu adalah suku Dayak pedalaman. Dan itu merupakan identitas atau ciri mereka. Bila kita tahu, itu berarti suku Dayak. Ada juga suku Dayak itu yang telinganya panjang. Suku Dayak telinga panjang. Jadi apabila kita tahu itu, maka kita tahu identitasnya bahwa itu adalah suku Dayak. Nah, itu maksudnya suku bangsa. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya, artinya budayanya satu dan terikat merupakan kesadaran identitasnya dan menjadi identitasnya atau cirinya. Oke, lanjut.
Yang kedua, kalian akan disuruh mencatat tentang perbedaan ciri-ciri suku bangsa. Ciri-ciri suku bangsa ada perbedaannya. Dilihat dari mana? Itu ada. Orang Papua dengan orang Jawa itu sudah jelas kelihatan perbedaannya. Nah, silakan catat di bukunya. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat dengan secara identitas. Nah, Indonesia kaya akan budaya yang beraneka-ragam. Budaya Indonesia ini dihasilkan oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan cara budayanya berbeda satu sama lain. Tapi perbedaan ini diikat oleh tali persatuan dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan ciri. Nah, ini perbedaan ciri-ciri suku bangsa. Silakan dicatat. Dua bahasa dan tiga istiadat yang keempat. Ini adalah perbedaan ciri-ciri suku bangsa. Pertama, itu ada fisik. Fisik itu ada yang di badan kita, di tubuh kita yang dapat dilihat. Itu fisik. Hidung, mata, warna kulit, rambut, itu namanya fisik. Tadi sudah Bapak jelaskan contohnya suku Papua dan suku Jawa. Itu apabila kita lihat itu sangat jelas bedanya dari fisik. Kalau suku Papua ya ada kulitnya hitam-hitam, karunya madu, karunya Jawa ya kuning langsat. Bahasa juga beda. Itu merupakan ciri-ciri suku bangsa. Perbedaannya, bahasa Madura beda, bahasa Banjar beda, bahasa Papua berbeda, dan juga bahasa Jawa berbeda. Itu adalah ciri suku bangsa di Indonesia, keanekaragaman. Adat istiadat bisa dilihat dari pernikahan beda. Kalau di Lombok, ya kemarin kan ada di Lombok, itu adatnya kemarin ada penculikan terhadap mempelai wanitanya. Nah, kalau di daerah Banjar itu tidak ada penculikan, cuma ada namanya berdatang. Kesenian, tahu kesenian apa contohnya? Ya, kesenian kayak musik, tarian, ya itu beda. Tarian Banjar, tarian Papua, tarian Dayak, tarian Jawa itu berbeda. Kekerabatan, kekeluargaan juga berbeda. Tempat asal itu jelas berbeda. Kita di Kalimantan, di Jawa, dan di Papua daerahnya berbeda. Sudah? Nah, kita lanjut lagi. Kesenian yang kelima siswa kekeramatan dan dikenal tempat asal. Nah, selanjutnya Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Nah, suku Jawa adalah suku terbesar Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi penduduk Indonesia. Nah, sebagian besar mereka ini tinggal di Pulau Jawa. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, pada masa sekarang kita dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, walaupun kita memiliki beragam suku bangsa dari berbagai asal daerah, tapi kita bisa tinggal di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Nah, mengapa sih terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Nah, perbedaan tersebut timbul karena adanya faktor dan geografis, perdagangan arus, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, salah satu hal utamanya yaitu faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunani. Nah, bagaimana sih sikap kita untuk mencapai keberagaman suku bangsa Indonesia? Yang pertama, menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Tentu saja dengan banyaknya perbedaan ini kita harus saling menghormati sama lain. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apapun masalahnya harus diselesaikan dalam kekeluargaan tanpa ada konflik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini artinya kita menghilangkan ego pribadi dan kepentingan bersama. Dan yang kedua, itu ada perbedaan pekerjaan.
Ya, ini perbedaan pekerjaan. Yang kita tulis tidak usah pengertiannya, kita tulis jenisnya aja. Jenis pekerjaan. Nah, di jenis pekerjaan itu dibagi dua, formal. Nah, ini jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua secara umum. Ada namanya formal. Formal ini biasanya resmi, pekerjaannya resmi. Pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik itu pemerintah maupun swasta. Resmi itu maksudnya terdaftar ya di pemerintahan, di negara. Contohnya ya kayak pegawai perusahaan, bank, kepolisian, pajak, perusahaan perusahaan batubara, perusahaan kelapa sawit, perusahaan ya pokoknya perusahaan secara umumnya. Habis itu informalnya pekerjaan yang berstatus berusaha sendiri, bebas, tidak didaftarkan, tidak resmi, tidak masalah. Pokoknya pekerjaannya berusaha sendiri. Berusaha sendiri bagaimana? Berusaha sendiri kayak mau berdagang, kayak bikin jadi petani, jadi pekebun, jadi nelayan, jadi pokoknya penjaga warung. Itu namanya usaha sendiri, tidak berupa perusahaan atau tidak resmi, bebas saja bekerjanya. Nah, itu bedanya antara formal dan informal, ya kan? Kalau formal itu biasanya pelaku usahanya resmi, perusahaannya resmi terdaftar, kayak PT, pokoknya PT, perusahaan listrik, pokoknya perusahaan pemerintah atau swasta yang terdaftar. Kalau informal itu bebas. Oke, ya kita lanjut. Oh iya, ini apa namanya? Bluetooth mode. Tes 1. Ya, kita lanjutkan. Connected. Disconnected. Connected. Cara mulai melakukan ini kita tidak hanya sebuah rencana, tapi bagaimana kita melaksanakan rencananya tersebut. Semua pekerjaan ini selama kerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri maupun semua pekerjaan yang membutuhkan tanpa ini tidak akan polisi dan negara, tanpa dokter juga boleh dipercayai pasti akan sakit. Semuanya
berkesan dan saling menghentikan. Dan kesimpulannya itu perbedaan suku bangsa ini Indonesia memiliki perbedaan antara suku bangsa. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa, tapi kita bebas tinggal di berbagai tempat Indonesia. Baik kedua ada perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Semua pekerjaan yang dilihat selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu lagi video tentang pluralitas suku bangsa dan pekerjaan. Nah, kita akan membahas tentang masalah-masalah. Nanti dikerjakan kelompok. Tapi Bapak jelaskan dulu. Ini masalah yang pertama, kita akan membahas tentang ini. Nah, ini tahu gambar apa ini? Ayo. Ini gambar ada orang saling panah-panah, saling memanah. Nah, ini daerah Papua. Ini kejadiannya waktu itu tahun Januari 2022. Itu ada namanya suku Lani dan suku Enduga. Itu sama-sama suku dari Papua. Mereka ada salah satu suku yang terbunuh oleh Bapak nggak tahu masalahnya apa. Pokoknya suku Lani itu membunuh salah satu masyarakat suku Enduga. Dan akhirnya terjadilah bentrok balas dendam. Ini berupa panah-panah, tombak. Itu suku-suku datang semua menyerang. Suku Nduganya menyerang dan terjadilah bentrokan, konflik. Mereka menggunakan alat panah dan hampir 100 warga terluka. 100 orang terluka, 100 lebih. Nah, itu salah satu, ini berarti konflik antar suku. Gambar yang kedua, ini salah satu masalah kita banyak suku. Karena kawan tidak bisa sedikit tersinggung, bisa saling serang. Itu salah satu masalah kita karena banyak suku. Yang kedua itu masalahnya ini bisa dibaca, bisa. Ini namanya etnosentris. Etnosentris itu ini suatu masalah merasa sukunya lebih hebat daripada suku lain. Etnosentris itu orang dari suku bangsa, ini gambarnya sudah jelas tulisannya. Orang dari suku bangsa Anda berpendidikan rendah, dari suku saya berpendidikan tinggi. Nah, itu namanya meremehkan suku orang lain. Nah, hati-hati jangan meremehkan suku orang lain, karena kita sini sama sukunya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada rendah. Kalau ini dia meremehkan salah satu suku, bahwa suku kalian itu lebih rendah daripada suku kami. Dari tulisan ini, dari gambar ini, itu namanya etnosentris. Merasa sukunya paling hebat dan melihat suku lain itu rendah di bawahnya ibaratnya. Nah, itu hati-hati. Ini juga masalah tentang perbedaan suku. Makanya hati-hati. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka rawan akan konflik, rawan akan perkelahian. Gambar yang masalah ketiga. Ini gambarnya tentang tahu gambar apa ini? Iya,
ini ya, ini mungkin kebanyakan sarjana ya, zaman sekarang kebanyakan sarjana. Ini gambar sarjana-sarjana yang sulit untuk mencari pekerjaan, ya menganggur, sulit untuk mencari pekerjaan. Karena sekarang sarjana itu banyak. Kemarin zaman 90-an itu sarjana masih belum banyak. Paling tidak lulusan SMA atau SMA atau kuliah itu bisa jadi pegawai. Sekarang jadi karena dulu sarjananya masih belum banyak, tahun 90-an atau di bawahnya. Sekarang sarjana itu banyak. Rata-rata setiap tahun itu mengeluarkan bisa ribuan sarjana sampai Indonesia, atau jelasnya ratusan lah, satu tahun itu ratusan sarjana, mungkin di bawah 1.900. Nah itu gimana ya mencari pekerjaannya, karena pekerjaannya yang itu aja, sedangkan sarjananya setiap tahun bertambah. Nah ini suatu masalah juga, bagaimana akhirnya? Oke, sekarang Bapak persilahkan ke kelompoknya masing-masing. Silakan mejanya tinggal diputar-putar atau terserah aja di mana mau diputar. Cuma jangan di sini yang di belakang, karena yang di belakang itu buat kita nanti pameran. Jadi yang di sini di samping, di tengah, ya silakan. Ya bagi kelompoknya. Hati-hati bukunya kalau jatuh. Hati-hati. Oke, pokoknya menghadap-hadapan. Ya, menghadap-hadapan. Jangan terlalu dekat dengan kelompok lain, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat dengan kelompok lain. Menghadap-hadapan boleh. Laki-lakinya ada kurang satu sih, Ansorinya kan? Oh iya. Oke, Bapak bagikan lembar kerjanya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sekarang silakan berhenti. Boleh dilihat buku-bukunya. Ya, pokoknya terkait dengan gambar itu tadi. Ada gambar konflik antara suku. Nah, itu bagaimana supaya kita tidak terjadi konflik antar suku. Yang kedua, itu ya meremehkan suku lain dan menganggap suku kita lebih tinggi. Itu bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat itu, merasa suku kita lebih tinggi daripada suku lain. Yang ketiga ya masalah sarjana ya sulit mencari pekerjaan. Kerjaannya biasanya sarjananya mau pekerjaan informal biasanya. Formal, biasanya sarjana itu pengennya bekerja di jenis pekerjaan formal.
biasanya. Makanya dia mencari pekerjaan karena inginnya di formal, di pekerjaan formal. Dia pekerjaan yang resmi di perusahaan atau di mana. Bisa bagi tugas yang dua orang mengajarkan gambar, dua orang yang mengajarkan esainya atau kasusnya supaya cepat. Atau cara yang lebih mudah dulu, ya itu bisa juga supaya kita mengajarkan lebih cepat. Cari yang lebih mudah dulu. Gimana soalnya, ada yang ditanyakan atau jelas sudah jelas? Hah? Nomor 2. Yang nomor 2,
Kadang di dalam manusia itu ada memiliki rasa sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, termasuk juga suku. Kadang ada merasa sukunya lebih tinggi daripada suku lain. Inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Menurut kalian, bagaimana caranya agar di dalam diri kita tidak timbul rasa suku kita lebih tinggi daripada suku lain? Intinya kayak gini. Bagaimana kita sebagai seorang manusia lah, tidak merasa sombong ibaratnya, bahwa tidak merendahkan suku lain. Kan ada misalnya suku lain itu kita lebih bungas misalnya, kita lebih putih, kita lebih pintar. Tidak ada seperti itu. Bagaimana menghilangkan itu? Ayo caranya supaya kita tuh saling menerima, saling menghargai. Tidak ada merasa lebih tinggi daripada suku lain. Ya, di dalam Islam juga ada mengajarkan bahwa itu kita tidak boleh sombong. Ya, bagaimana? Atau ini intinya kita supaya tidak sombong ini gimana caranya? Supaya suku kita tuh jangan orang-orang yang suku, maksud kita tidak merasa suku kita itu lebih tinggi daripada yang lain. Bahwa suku itu di hadapan Tuhan itu Allah itu sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Nah itu contoh misalnya. Ya, itu bagaimana menanamkan sikap itu, sikap supaya kita tidak sombong dengan suku lain, merasa suku kita lebih tinggi. Sifat itu peduli. Kalau sifat itu peduli dengan cara perbuatannya. Misalnya kebanjiran kita empat juga. Kalau empati itu perasaan aja. Tidak hanya orang kena kecelakaan kita sedih, ikut juga sedih, itu empati. Kalau sifat itu kita ikut berbuat membantu. Kalau empati itu perasaannya aja itu. Misalnya ada orang kecelakaan sedih. Nah itu. Ya, oke, siap. Kelompok berapa dulu ya? Kelompok 1 dan kelompok 2 ya, silakan. Silakan berikan komentar atau pertanyaan, saran dari kelompok-kelompok lain. Oh ya, sambil kita dengarkan musik. Santai aja.
Anggap saja ini di mall. Di mall. Biasanya di mall ada lagu-lagu ini. Ya. Habis.
Selanjutnya kelompok berapa lagi? 4, 3, 4, 5. Silakan semuanya. Masing-masing terserah yang mana duluan. Ya, terserah yang mana. Yasin. Teman biasa, biasa menjadi suka, jadi paras menggoda, tetap teguh berbicara, dirimu yang memuja, dirimu yang tercinta, diriku mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi kau tak bisa tidur, lagi-lagi kau tak bisa makan. Pikiranku selalu melayang, wajahmu selalu terbayang. Lagi-lagi kau tak bisa tidur.
sudah banyak berapa lagi? Oh, sudah. Ya. Kalau kelompok Mafi berapa lagi? Oh, ya, yang terakhir. Oke. Nah, karena waktunya itu si Mafi terakhir, jadi hiburannya kita stop dulu. Iya Pak. Ya, hiburannya di stop dulu. Oke Pak. G Pak. G. Ada kelihatan. Oke, karena semuanya sudah selesai, maka selanjutnya kita presentasi. Presentasinya setiap ya sekarang mulai bawah lagi dari kelompok 5. Ya oke, karena sudah dinilai, silakan perwakilannya itu cabut, lepas ya, lepas masing-masing wakilannya lepas ya. Ya dilepas tempelannya, silakan bawa ke kelompoknya masing-masing. Gak masalah. Asal tulisannya masih bisa dibaca. Ya. Siap-siap kelompok berapa ya? Kelompok dari bawah atau dari atas dulu? Ya, sekarang kemarin dari atas, sekarang dari bawah. Ya, kelompok 5. Nanti Bapak cuma minta dua penanya saja. Karena waktu kita terbatas. 2 penanya nanti yang menanyakan tuh kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 5 maju bacakan hasil kerjanya. Maju ke depan. Ya, oh ya silau. Tamanya. Apa ya? Pakai mikrofon biar nyari. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan mempresentasikan Ya, hasil dari kami. ya. Silakan bacakan. Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku. Terjadi sedikit gesekan antar suku bisa saja menyebabkan konflik. Menurut kalian bagaimana caranya agar tidak terjadi? Kalau yang empati itu merasakan dengan
hati, dengan perasaan, merasakan Satu, apa? menumbuhkan sikap Turut toleransi, merasakan kesedihan menumbuhkan apa? semangat nasionalisme, menumbuhkan sikap kerjasama, menumbuhkan sikap simpati dan empati. Ya. Kadang di dalam diri manusia itu ada memiliki rasa sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, termasuk juga Ya apa? Terus. suku kadang ada merasa sukunya lebih tinggi dari suku lain. Inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Menurut kalian bagaimana cara agar di dalam diri kita tidak timbul rasa suka kita lebih tinggi daripada suku lain? Tidak merasa suku kita lebih tinggi daripada suku lain. Tidak merasa suku kita yang benar dan paling tinggi. Nah, terus. Zaman sekarang banyak sarjana mengalami karena kesulitan mencari pekerjaan. Menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Penyebabnya kesempatan kerja yang terbatas, kualifikasi pekerjaan yang tidak sesuai, minimnya kemandirian mencari kerja untuk berusaha. Cara mengatasinya jangan melupakan gengsi, mencoba pekerjaan yang terkadang yang oleh orang lain, belajar hal baru, harus mampu menyesuaikan dengan keadaan, bekerja keras. Ya, terima kasih. Ya, silahkan kelompok lain yang mau bertanya atau memberikan saran untuk kelompok 5 atas hasil kerjanya. Kelompok 1, silahkan berdiri. Pertanyaannya berdiri. Harus lagi pakai mikrofon, berdiri. Ya, si Mahda. Si Mahda, si Alda. Salah lagi. Ya, Alda. Kan ada untuk bertanya. Ya, yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan semangat nasionalisme? Oh, tadi ada menyebutkan nasionalisme. Ada Pak. Oh iya, jadi ditanyakan apa itu nasionalisme. Ya, silahkan, terima kasih pertanyaannya. Iya Pak. Ya, silahkan jawab. Walah mikrofon. Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara sebangsa. Ya, benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Sip. Selanjutnya, bagaimana kelompok 1? Setuju? Setuju. Ya, kelompok 2. Silahkan. Hah? Oh, pertanyaannya sama. Oke. Yang lain Pak. Hah? Yang lain berarti kelompok 3. Ya, 3. Kelompok 4 kan 3? Iya, 3 aja, 3. Apa pertanyaannya? Ya. Menanyakan apa yang dimaksud dengan gengsi. Gengsi. Gengsi itu apa itu? Gengsi itu kan. Gengsi dong. Apa kira-kira ya? Ya, tingginya apa tadi? Sikap yang merasa apa? Tinggi. Ya. Ya, sikapnya tinggi kah? Tadi apa? Ya, merasa paling tinggi, nggak mau melakukan hal-hal yang levelnya di bawahnya ibaratnya. Ya, malu melakukan hal yang ya tidak sesuai dengan tingkat ya sejenis malu melakukan sesuatu yang di bawah standarnya. Isi HP Oppo, Iya. kawan ke isi HP iPhone, ikam tuh siapa menambahkan langsung ikan tuh. Iya. Ini gengsi. Ya, ya tidak. Iya, gengsi. Ya, sip. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih. Bagus jawabannya. Iya. Selanjutnya kelompok berapa lah? 4. Bapak pinjam meja. Nah, duduknya terserah di mana. Nah, ini. Mana yang itu dibaca Pak? Gak usah. Enggak usah. Ya, nggak usah dibaca. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Ya, silakan. Tadi apa soalnya? Bapak buku dulu Pak. Buku Oh, iya. soal pertanyaan. Terserah aja membaca. Gantian suka. Ya, terserah aja langsung jawab, Pak. Ya, terserah aja asal dipresentasikan ya Bapak soal baca. Kalau mau soal-soalnya langsung baca soal jawabannya.
Siapa? Kesini. Gantian, Sofi terus. Pilih yang dipilih lagi. Sini. Ya, Ansor. Bapak kenapa? Ansor, jangan diterima. Ikam Ya terserah aja. Atau beri salam ke Bapak juga silakan. Kalau beri ya kalau langsung jawab aja Gi. Kalau yang nanyanya kelompok yang belum siapa? 4 dan 2, 5 dan 5 dan 2 kai. 5 dan 3. 2 apa 3 semua? Oh, 5 dan 2. Ya silahkan baca. Terserah aja baca. Satu, Indonesia adalah bangsa yang memiliki bermacam-macam suku sehingga apabila terjadi sedikit gesekan antar suku bisa saja menyebabkan konflik. Menurut kalian bagaimana cara agar tidak terjadi konflik antar suku? Satu, berpikir dengan positif agar tidak terjadi dampak negatif. Dua, kadang di dalam diri manusia itu ada memiliki rasa sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Termasuk juga suku, kadang ada merasa sukunya lebih tinggi dari suku lain. Inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Menurut kalian bagaimana cara agar di dalam diri kita timbul rasa suku kita lebih tinggi daripada suku lain? Selalu menghargai suku yang orang lain dan jangan saling merendahkan. Tiga, zaman sekarang banyak sarjana menganggur karena kesulitan mencari pekerjaan. Menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Sedikitnya lowongan kerja dan kecilnya pemikiran anak zaman sekarang, cara mengatasinya selalu berpikir dengan cerdas dan jangan menyerah mencari kerja. Oh ya, selalu berpikir dengan cerdas dan jangan menyerah mencari kerja. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan berikan pertanyaan. Berdiri. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Jawabannya. Oh, jawabannya. Jawaban nomor 1. Kok Ansor ini dijawab, Pak? Ya, ansor lah. Bacakan dia ansor yang nomor 1. Ya, terserah aja. Ya, bacakan aja. Bacakan. Ya, dibacakan. Berpikir dengan positif agar tidak terjadi dampak negatif. Apa tadi? Berpikir positif. Berpikir dengan positif agar tidak terjadi dampak negatif. Ya. Aneh ya. Positif artinya berpikir yang baik-baik saja, tidak berpikir yang jahat-jahat. Bacakan doa Sarah. Tadi. Ya. Apa yang dimaksud? Ya lumayan lah jawabannya. Nomor 1. Ya. Maksud jawabannya tuh. Jawabannya Positif tuh berpikir baik maksudnya. Ya. Berpikir. Ya berpikir suku-suku itu baik, tidak berpikir suku itu jahat. Oke, ya pokoknya itulah. Ya, setuju juga. baik. Paham aja dah. Ya, yang kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 2, silakan. Ya, berdiri. Komentar aja, Pak. Ya. Sedikit ada salah penulisan dalam kata. Yang mana yang salah? Ada nggak? Nomor itu jawaban nomor 1. Yang nomor 1 yang salahnya kira-kira Sofi atau kelompoknya yang mana yang salah nomor 1 ada kata-katanya? Hah? Positif itu salah tulis hapus. Pakai F kah awalnya? Hanya pakai F. Akhirnya P. Ya positif itu pakai F akhirnya. Berarti ya salah tulis penulisan. Benar. Terima kasih kelompok berapa? 2. Ya kelompok 2. Ya tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya silakan duduk. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Ya selanjutnya kelompok 3.
Nih di tengah Pak, jangan di pinggir-pinggir. Ya silakan bacakan langsung ya Pak. Indonesia adalah bangsa yang memiliki bermacam-macam suku sehingga apabila terjadi sedikit gesekan-gesekan antar suku bisa saja menyebabkan konflik. Menurut kalian bagaimana cara agar terjadi konflik antar suku? Menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan sikap nasionalisme, menumbuhkan sikap kerjasama, menumbuhkan sikap simpati dan empati. Ya, nomor 2. Memang kadang dalam diri manusia itu ada memiliki rasa menguasai dirinya lebih baik dari orang lain, termasuk juga suku kadang merasa sukunya lebih tinggi dari suku lain. Membuat banyak permintaan menurut kalian bagaimana caranya agar dalam diri tidak timbul rasa suku kita lebih tinggi dari suku lain. Menghargai perbedaan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita, tidak mengolok-olok dengan teman dengan cara Karena paling ada lagi sekali terakhir. aksen atau bahasa yang khas memvariasi budaya lalu dengan cara berusaha mengenal dan mempelajari. Ya. Yang ketiga. Hari ini. Zaman sekarang jangan menganggur karena kesulitan mencari pekerjaan. Menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? 3. Penyebab pengangguran. Tidak Ya apa-apa. tidak keseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, kemajuan teknologi, Iya. kemampuan para pencari kerja tidak sesuai, pendidikan dan keterampilan, kemiskinan, cara mengatasinya pengangguran. Kelompok 1. Ini kelompok 4. Kelompok 4 selamat kelompok 1. Sudah. Oke. Ya, yang bertanya kelompok 4 dan kelompok 1. Sudah? Gerakan bursa tenaga kerja, memberikan pelatihan kerja, Ya. meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan jiwa kewirausahaan, Ya, wirausaha. memberikan informasi arahan kerja dan Ya. mengandalkan transmigrasi. Ya, terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 3. Habis itu kelompok 1 silahkan ada pertanyaan atau saran. Silahkan berdiri. Apa yang dimaksud dengan aksen? Soal nomor 2. Ya, yang kedua. Kelas. Oh, gini. Aksen. Tahu nggak aksen? Ada aksen nggak jawab pertanyaannya? Apa tadi aksen? Coba bacakan ada aksennya apa tadi? Yang nomor 2 kah? Baca aja Baca. dulu. Yang ada Baca aksen. Jawabannya baca. Ya, Menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang ya dan dengan kita tidak mengolok-olok teman dengan cara aksen atau bahasa yang khas Oh, aksen itu logatnya. mengaplikasi budaya lalu dengan cara berusaha mengenal dan mempelajari.
Ya, kayak logatnya jangan diolok-olok gayanya kayak penyipatan kan ada kayak belagu. Kayak itu. Ya. Ya itulah. Selanjutnya kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 4 silakan. Bacakan. Gambar 03 keterangannya ada yang salah tulis. Nah, benar gak? Merasa gak kelompok berapa? Kelompok 3. Yang nomor gambar berapa Sophie tadi? Gambar 3 ada yang salah tulisannya? Oh, apa saja? Yang salahnya gimana? Yang salahnya di mana aja? Apa yang salahnya? Tuh. Ah. Tulis. Tuh. Suut. Ya, suut itu apa? Suut. Oh, cuma agak tersambung. Ya, mungkin tersambung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Kelompok berapa? 2, Pak. Kelompok 4. Ya. Sudah. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Sulit. Oh. Ya, sulit. Begitu, sulit. Oke ya, ambil. Pakai mikrofon sini. Indonesia adalah bangsa yang memiliki bermacam-macam suku sehingga apabila terjadi sedikit gesekan-gesekan antar suku bisa menyebabkan konflik. Menurut kalian bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik antar suku? Cara mencegah terjadinya konflik antar suku yaitu dengan cara menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan sikap kerjasama, dan sikap simpati dan empati. Yang bertanya kelompok 3 dan kelompok ini. Kadang di dalam Kelompok 3 dan kelompok 5. itu ada yang sombong merasa dirinya lebih baik dari orang lain, termasuk juga suku kadang ada yang merasa sukunya lebih tinggi dari suku lain. Inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Menurut kalian bagaimana caranya agar dalam diri kita tidak timbul kita lebih tinggi daripada suku lain? Kerjasama, kita sama-sama mempunyai suku dan tidak boleh saling merendahkan suku orang lain dan saling menghargai. Jangan sekarang karena kesulitan mencari pekerjaan. Menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Kalian yang menjadi sebenarnya dan sebenarnya harus lebih awal menjadi sumber pencarian pencarian. Ya, terima kasih kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, yang menanyanya dulu kelompok 5. Ya, kelompok 5 dulu. Ini kelompok 5 silakan siapa yang mau nanyakan? Silakan bacakan pertanyaannya. Ya, terserah siapa. Berdiri. Gak apa-apa pertanyaannya salah atau Apa yang dimaksud empati? ya apa yang dimaksud dengan empati? Mungkin kita dengan menghormati apa tadi? Itu jawaban yang nomor berapa itu ada empatinya? Nomor 1. Ya, agar kita tidak terhindar konflik. Sikap empati adalah rasa ingin membantu dengan perasaan sendiri. Ya, maksudnya empati itu ya Mana kalau keadaan yang membuat seseorang merasa sama dengan orang lain? iya, merasa sama dengan orang lain, tapi lewat perasaan aja. Misalnya si Ilham misalnya. Si Ilhamnya kecelakaan. Nah, jadi kita melihatnya dari jauh tahunya dari jauh aja beritanya. Jadi kita merasa sedih. Nah, kita ikut sedih karena Ilham kecelakaan, itu namanya empati. Ikut merasa kesedihan orang lain. Apalagi yang nonton film Indosiar. Nah, itu banyak empatinya. Ya, ibu-ibunya ikut sedih-sedih. Nah, itu namanya empati. Iya, Pak. Ya. Yang nomor yang pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3. Mana? Ya, siapa yang mau nanya? Ya, silakan berdiri.
Kenapa Ya. sarjana sulit mencari pekerjaan? Ya, kenapa? Silakan jawab. Sarjana itu sulit mencari pekerjaan. Ya, zaman sekarang maksudnya. Karena terlalu banyak yang menjadi sarjana. Oh iya, benar. Mungkin maksudnya terlalu banyak jadi sarjana yang yang gawiannya kada banyak, ya yang perusahaannya kada banyak. Sedangkan ya, maksudnya pekerjaannya. Maksudnya sarjananya banyak, lulusannya setiap tahun, sedangkan perusahaan itu kan tidak terlalu banyak. Nah, akhirnya perusahaan tidak bisa menampung kebanyakan sarjana, jadi menganggurlah sebagian sarjana itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 1. Ya, silakan. Yang menanyanya berarti kelompok siapa? Ya, kelompok 2 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Indonesia adalah bangsa yang memiliki bermacam-macam suku sehingga apabila terjadi sedikit gesekan antar suku bisa saja menyebabkan konflik. Menurut kalian bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik antar suku? Menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme, menumbuhkan sikap kerjasama, menumbuhkan sikap simpati dan empati. 2. Kadang di dalam diri manusia itu ada memiliki rasa sombong, Mas. Iya, terus. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Termasuk juga suku kadang merasa sukunya lebih tinggi dari suku. Terus. Dari suku lain. Inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan menurut kalian. Bagaimana cara agar di dalam diri kita pernah timbul rasa suku kita lebih tinggi daripada suku lain. Ya. Menghargai perbedaan, tidak mengolok-olok. Ya, olok-olok. Terus? Hah? Tulisan dokter. Terus? Apresiasi budaya lain, tidak mencemah adat istiadat. Tidak? Tidak mencemah adat istiadat. Mencemooh kah? Mencemah tau kah? Mencemah adat. Ya, mencemooh. Ya, benar. Sip, ya terima kasih. Sekarang yang nomor 3. Ya, nomor 3 lupa. 3. Zaman sekarang banyak sarjana menganggur karena kesulitan mencari pekerjaan. Menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Lulusan sarjana tak sesuai kebutuhan dan cara mengatasinya adalah ciptakan peluang, menyesuaikan skill dengan kebutuhan industri, berani melihat dan menerima kenyataan, bangun dan dapat support system. Ngerinya mau. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok berapa tuh? Kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan, saran atau komentar. Apakah yang dimaksud dengan mengolok-olok? Nah, mengolok-olok mungkin bahasa Banjar apa itu, Ram? Atau menghulu-hului. itu kembali lagi ke bahasa Banjar. Ya. Oh, iya benar. Ya. Benar kalau kita translate ke bahasa Banjar benar itu. Oh, ya apa tadi? Mengejek. Ya, kalau bahasa Indonesianya mengejek. Kalau bahasa Banjar? Menghulu-hului. Ya, mulu-mulu. Ya. Ya, sip. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 3. Kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Ya, silakan. Apa itu tahu? Hah? Apa
Apa itu tawuran? Tadi ada jawabannya tawuran. Oh ya digambar. Ada tawuran. Ayo. Digambar. Ya, digambar itu ada tawuran. Maksud tawuran itu apa? Apa itu? Tawuran. Itu tawuran ya tulisannya. Tawuran itu seperti perkelahian. Ya, tawuran itu adalah ibaratnya perkelahian antar kelompok. Ya. Perkelahian antar kelompok biasanya tawuran itu. Ya. Kalau itu namanya konflik kalau suku. Kalau tawuran biasanya ya. Kalau tawuran suku nggak pernah jarang terdengar. Tawuran antar suku. Ya, itu ngarannya namanya konflik antar suku. Ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Ya, alhamdulillah. Tes 1 alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi, semua jawabannya luar biasa, sangat bagus. Selanjutnya kita akan Bapak akan mengetes pengetahuan kalian tentang polaritas suku bangsa dan polaritas pekerjaan. Nah, sekarang kalian simak soal ini, silakan jawabnya di kertas lembar, jangan lupa nama. Oke. Soalnya akan Bapak tampilkan. Silakan baca langsung jawab aja. Gak usah tulis pertanyaannya. Ini terlalu kecil. Berbesar. Nah, ini soalnya. Ya, silakan langsung dijawab. Jangan lupa namanya di kertas lembar. Ya, soalnya ada 5 saja. Hah? Ada yang selesai di Kalimantan. Iya, 5. Di Indonesia. Iya. Suku terbesar di Indonesia adalah. Ayo, tadi ada di video ditampilkan kalau yang masih ingat. Tadi di video ada ditampilkan kalau yang masih ingat. Gak usah jawaban aja. Ya, silakan. Jawab. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kenapa pagi pengajian kenapa tidak mengaji? Hah? Teler itu hati-hati. Kalau di sini teler, ya teler. Tes 1, telernya bukan yang mabuk itu ya, telernya ya. Teler ini adalah petugas bank yang menerimakan uang masuk maupun mengeluarkan uang saat ada di bank. Siapa yang mau mengambil tabungan itu nanti ambil.
ambilnya di teller, atau misalnya tabungannya banyak mau ngambil itu ambilnya di teller, atau sebaliknya mau menabung itu kita datangnya ke teller bank, petugas bank yang tugasnya untuk mengeluarkan uang dan menyimpan uang. Ada pernah mendengar teller bank? Enggak, baru ini. Ya, di bank itu ada dua, ada namanya teller yang petugas di depannya, ada namanya customer service. Jadi di bank itu dua. Kalau kalian ingin buka tabungan, itu kalian akan ke customer service. Tapi apabila kalian ingin menabung, maka kalian akan pergi ke teller. Nah, itu biasanya di bank. Ada yang dapat beasiswa sini? Biasanya ke bank. Ya, siswa di bank. Itu urusannya. Tapi kalau siswa biasanya ada gurunya lah yang mewakili biasanya. Jadi siswanya nggak ribet ngambilnya pun di ATM. Oke, sudah? Oh, masih banyak. Suku terbesar di Indonesia adalah titik-titik, itu sudah ada tadi di video. Yang kedua, suku terbesar di Kalimantan adalah titik-titik. Suku Betawi berasal dari daerah titik-titik. Artian adalah seorang petani. Ini termasuk jenis pekerjaan. Nah, ingat pekerjaan tadi jenisnya ada dua. Ada informal dan ada formal. Ayo, tinggal pilih aja. Artian adalah seorang petani. Ini adalah termasuk jenis pekerjaan titik-titik. Selfie ada orang teller bank. Ini adalah termasuk jenis pekerjaan titik-titik. Tinggal pilih. Jawabannya mudah. Ini pengetahuan umum. Pengenalan tentang jenis pekerjaan dan pluralitas suku bangsa. Apanya? Ya, langsung jawab aja. Bila sudah silakan kumpul. Kumpul di lantai. Kumpul di. Kakak. Tugas kelompoknya juga dikumpul. Ya, tugas kelompoknya juga dikumpul. Ushi. Kalau sudah silakan duduk ke tempatnya, ke kelompoknya masing-masing. Nanti saja bubarkan. Tadi sudah Bapak jelaskan antara informal dan formal di depan di video tadi. Oke, berarti sudah semua. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah semua. Nah, kesimpulannya kita akan menyimpulkan masalah tadi. Apa ya masalah tadi? Bagaimana ya agar tidak terjadi konflik? Pertama tadi jawabannya apa? Agar tidak terjadi konflik antar suku. Adanya toleransi. Toleransi tahu lah apa? Saling menghormati atau menghargai. Itu namanya toleransi. Saling menghormati atau menghargai. Itu salah satunya cara. Itu harus ditanamkan di diri kita. Salah satu cara agar tidak terjadi konflik, saling menghargai, tidak saling mengganggu. Yang nomor dua, yang selanjutnya adanya rasa simpati. Oh ya, simpati. Simpati itu ibaratnya kita peduli. Sesama suku kita harus peduli, saling tolong menolong. Yang kedua, tumbuhkanlah sikap empati. Empati itu perasaan peduli juga. Kalau simpati itu dengan perbuatan biasanya.
Kalau empati itu dengan perasaan, kita peduli dengan suku lain. Ya, sikap peduli harus ditanamkan. Yang ketiga, nasionalisme. Tahu nasionalisme? Artinya kita bangga dengan bangsa Indonesia. Kita satu, kita ini bangsa Indonesia. Tidak ada boleh terjadi permusuhan di antara sesama bangsa Indonesia. Itu sikap nasionalisme, itu sikap bangga, sikap membela negara. Itu nasionalisme. Ya, yang kedua, masalah apa tadi? Menganggap rendah suku lain, merasa sukunya paling tinggi. Kira-kira jawaban pertama tadi apa? Alasannya, bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak merasa suku kita lebih tinggi. Apa tadi jawabannya? Ada nggak? Masih ingat? Ayo. Hah? Ya, tidak menghargai sesama suku, tidak boleh saling mengapa tadi? Tidak boleh saling, yang nomor 2, tidak boleh saling merendahkan. Ya benar, tidak boleh saling merendahkan. Itu menanamkan rasa sikap sama, sikap toleransi. Itu tidak menjurus ke toleransi juga. Kita tidak boleh merendah. Kita harus menghormati suku lain, bahwa menghormati suku lain, menghargai perbedaan. Itu jawabannya tadi. Yang ketiga, kenapa sarjana zaman sekarang itu banyak yang kesulitan mencari kerja atau banyak menganggurnya? Kenapa? Alasan pertama, siapa tadi alasannya? Ada ingat tadi alasannya apa? Kenapa banyak sarjana yang apa tadi? Kesulitan mencari kerja atau menganggur? Ya, terlalu banyak lulusan sarjananya. Sedangkan lowongan pekerjaannya tidak banyak, perusahaannya tidak banyak. Nah, itu penyebab salah satunya. Sarjana yang berkualitas dan sarjana berkualitas pun masih ya minim lah, kurangnya sarjana yang berkualitas. Habis itu kebanyakan sarjana juga tadi. Habis itu ya itu penyebabnya. Lapangan pekerjaannya kurang. Terlalu banyak sarjana lulusan sarjananya, sedangkan lapangan pekerjaannya kurang. Cara mengatasinya tadi apa? Yang kelompok Sauki tadi mengatasinya apa itu? Tadi mengatasinya agar sarjananya tidak nganggur lagi. Adalah caranya. Ada cara. Ya, cara mengatasinya jangan menyerah mencari kerja. Ya, itu salah satu pendapat. Sebenarnya cara mengatasinya, sarjana itu harus bisa berpikir kreatif, harus bisa berusaha sendiri, tidak tergantung dengan ikut bekerja di perusahaan orang. Nah, itu seharusnya seandainya harus bisa membuat pekerjaan sendiri, tidak harus bekerja di perusahaan lain. Ya, itu saja kesimpulan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita hari ini pengajarannya menarik atau membosankan? Iya, karena ada lagunya. Ya, alhamdulillah. Tunggu dulu sebentar. Belum. Ya, mungkin itu saja. Besok nanti kapan-kapan kita pertemuan berikutnya akan membahas tentang konflik sosial. Nah, yang Bapak konflik sosial. Ya, itu nanti. Ya, itu tadi kesimpulannya. Mungkin pelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini. Salah tidak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu. Amin. Tolong mejanya kan seperti semula agar kata-kata kalian tidak kesulitan.